boleh ya, harga mulia 6.000. Kalau 10 kilo berarti berapa? Kalau sayur Bapak Ibu yang ngandung auksin tinggi 1 liter sama dengan 10 kilo, murah atau mahal? Satu liter berarti harganya berapa aslinya? 60.000. Padahal itu sampah atau bukan? Tolong dilakukan tanpa katalis. Tanpa katalis, baik. Langsung ditutup aja ya? Iya, lupakan. Lupakan. Kalau misalnya hari ini dapat sepertiga, Boleh. tambah lagi. Tapi sejenis ya. Iya, sejenis. Sejenis dikumpulkan. Baik. Oh, tanpa katalis yang lain seperti JPT mix itu tanpa itu Pak, hanya ini aja Pak. Kalau tidak, ini beda. Ini itu pupuk Pak. Ini bukan untuk ZPT. Oh, bukan untuk JPT. Bukan, ini untuk pupuk kocok. Kalau yang untuk ZPT itu Kalau untuk ZPT tetap pakai katalis Pak. Karena dosisnya 250 untuk 15 liter. Ini kan 1 liter untuk 10 liter, dosis tinggi. Kalau ini dikasih booster, Bukan, booster feed tidak bisa. Booster feed itu untuk makan, untuk pakan. Katalis booster maksudnya. Kalau katalis booster untuk peternak dulu. Katalis booster itu jangan nyoba begini loh Bapak Ibu ya. Punya sayur dikasih katalis booster tidak efektif. Perutnya siapa? Katalis booster itu bekerja kalau ada bakterinya. Bakteri pengurai. Kalau seandainya Bapak Ibu ini lompat, jangan diingat-ingat. Ini cerita ngawur. Bapak Ibu bisa buat kalau sudah pinter ilmunya, buat perutnya sapi di luar sapi. Tahu maksud saya? Jadi buat lambungnya sapi di luar lambung. Ini namanya kasih udara, kasih makanan, kasih booster feed. Keluarnya besok sehari langsung jadi pupuk. Sudah. Berarti bakterinya apa di dalamnya? Bakteri rumai. Besok keluar sudah jadi kohe sapi. Nah, ini besok kalau mau, Bapak Ibu mau buat, kan dulu terkenal kopi luwak toh. Sekarang kan sudah diharapkan. Betul kan? Sekarang sudah diharapkan kopi luwak itu. Nah, supaya dia tetap halal, jangan pakai luwak. Pakai enzimnya saja. Nah, besok-besok kalau sudah pinter mainan, boleh mainan bakteri seperti ini. Ini untuk hiburan aja. Tarik Bu ya. Pak, tadi kan ada yang dikocor dan ada yang disemprot itu. Betul. Bagaimana kita tahu ini harus di? Kalau ZPT semua harus disemprot. Kenapa kok harus disemprotkan Bapak Ibu? Begini loh. Stomata itu adanya di daun. Ketika stomata terbuka, kita semprot itu, dia akan membantu proses pengolahan makanan. Dan pada waktu dapur buka, dikasih penyedap, dikasih gula tambahan, dikasih energi tambahan, dia akan terurai jauh lebih cepat. Karena itu beberapa tanaman harus semprot di stomatanya. Itu pada ZPT dan hormon biasanya. Nah, ZPT Bapak Ibu tadi itu isinya hormon. Yang kemarin dipelajari itu isinya hormon. Tanaman itu punya hormon Bapak Ibu, salah satunya kalau pertumbuhan ya hormon auksin. Nah, kalau untuk buah juga hormon untuk buah. Karena itu harus disemprot di stomata. Kalau dikocok bisa juga terserah, tapi melalui proses dan jauh lebih boros. Kecuali sawit itu repot nyemprotnya. Nah, kelebihannya sawit apa sih? Kenapa kok bisa dikocok? Sawit itu sehari Bapak Ibu bisa butuh air 75 liter sehari. Karena dia penyerapannya berarti cepat atau tidak? Salurannya ini tol semua ini penyerapan. Karena itu rakus dia tanaman. Kalau dikocok pun sekarang dikocok 2-3 hari keserap semua ini. Itulah sawit. Kalau boleh Pak, aman itu minimal ya setahun 2 tahun. Karena itu saya minta tolong lupakan. Serius Bapak Ibu. Kalau cepat-cepat bisa, ya kurang maksimal. terkait
terkait yang kemarin kan kami diajarkan kan ZPT mix. Ya. Buah-buahannya terpisah benar. Betul. Kalau kita mau buat ZPT buah saja atau ZPT sayur tadi itu lengkuas itu apakah tetap dipakai juga rumput-rumput yang tanpa Dipisah. Oh dipisah. Yang ZPT untuk daun sendiri, ZPT buah sendiri, fungi sendiri. Oh, oke. Kalau funginya ya dari lengkuas, dari kunyit itu. Mari ya. Mau angkat selis ya. Iya. Anu tamu kan jangan telur. Iya. Nah, kalau kita aplikasikan dengan air kelapa, Iya. bisa nggak bangun jadi KCL? Karena untuk SOP kan menggunakan arbit ya. Betul. Nah, kita kalau menggunakan arbit, hanya menggunakan air kelapa. Itu cuma jadi KCL aja, tidak ada posternya. Oh, Contoh, Bapak Ibu seandainya Pak saya tidak bisa dapat cangkang telur, tapi saya mau buat KCL. Kita tanya, ada daerah sana ada apa yang banyak? Cangkang telur ini jadi masalah Bapak Ibu. Katanya orang tertentu itu sulit cari cangkang telur, betul atau tidak? Padahal saya minta maaf, Bapak Ibu masa itu kalau mau mengumpulkan cangkang telur sebulan dapat sekilo. Yang jadi masalah kan satu, lupa kalau pernah makan telur. Nah, terus yang kedua, kalau alasannya nggak punya cangkang telur, saya selalu tawarkan, ada apa di sana? Seandainya di sana ada sabut kelapa, boleh. Ada serbuk gergaji, boleh. Jadi KCL jadi lebih murah jauh, nggak usah katalis, pakai namanya air laut. Kalau nggak ada air laut berarti pakai garam. Tinggal serbuk gergaji, rendam dengan masukkan dalam karung, masukkan dalam blok, masukkan dalam drum begini, kasih batu supaya dia ada terapung, kasih air garam. Biarkan 2 bulan warnanya sudah hitam pekat kayak oli. Itulah sudah KCL. Garamnya sebanyak apa, Pak? Garamnya itu 20%. Kalau kami kan banyak campos Pak. Jangkos baik. Itu bisa digunakan. Bisa juga. Kalau jangkos lebih enak lagi, ini pohon sawit kasih di balik kunya, taburi jangkos, kasih dengan serbuk garam atau kasih air leri cucian beras sudah jadi juga KCL. Jadi minta maaf Bapak Ibu, jangan terpatok dengan apa yang kita punya, apa yang Bapak Ibu ada. Jadi kalau besok seandainya Bapak Ibu jangan sampai tinggal di pedalaman, Pak saya di sini tidak ada air laut, jangan ngomong gitu lagi. Ya. Kalau tidak ada air laut pakai air kelapa, kalau tidak ada air kelapa pakai air beras. Dari apa yang ada? Air leri itu kalau skala besar kan susah. Iya. Bapak kemarin diganti. Kalau air leri itu sebenarnya kasih 2% dedak dengan air biasa. Kalau seandainya mau irit lagi ada, pakai tepung berasnya. Tepung berasnya itu 2 kilo untuk 1 ton air. Pertanyaannya kan nanti gini loh Pak, kenapa kita gunakan air leri? Selalu orang komplain begini, Pak kita ini industri, butuhnya 2000 liter air leri, kapan ngumpulkannya? Kan gitu kan? Nah saya kasih fair. Kalau mau fair, berarti kalau 2000 liter air cuma butuh 2 kilo tepung beras. Kenapa kita gunakan tetap air leri yang kita andalkan? Supaya tidak beli. Nah kalau pondok pesantren yang sehari makannya 100 kilo beras, air lerinya berapa liter? Sehari bisa hampir 400 liter ini. Begitu ceritanya. Mari. Ya ini kan tadi Kuteja itu pakai air kelapa. Iya. Kalau saya biasa di rumah karena saya produksi jamur kombucha, Mhm. saya ganti pakai air Kombucha. Boleh lebih bagus. Lebih bagus. Lebih mahal kan? Iya. Iya. Sudah lebih murah sebenarnya, modalnya cuma 1 sen per bulan. Mari ya. Untuk proses kita merubah dari organik kimia ke organik itu Pak ya, kita kan mau mencoba full organik itu kita langsung full organik kan masih dikombinasi. Kita lebih baik full organik langsung. Betul. Walaupun Bapak Ibu saya mau katakan jujur, buat full organik yang sebenarnya itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena kita masih hidup punya tetangga. Paham maksud saya? Kalau saya buat yang full organik, saya katakan jujur ya, saya ngambil lokasi itu di tengah hutan. Jadi kayak kebun-kebun kita yang saya gunakan full organik untuk melayani yang tertentu ya.
itu jangkauan dari kampung terakhir aja minimal 2 kilo. Sumber air dari atas langsung ke kita baru ke warga. Jadi tidak ada kontaminasi sama sekali. Terus yang kedua, tidak ada petani di sekeliling kita, isinya hutan semua. Bahagia enggak gitu? Enggak bahagia. Resikonya banyak, babi hutan, rusa, monyet, waduh minta ampun itu. Mau karena kita bertani di tengah hutan. Jadi semua ada resiko. Tapi kalau mau full organik itu syaratnya kawasan. Seandainya satu desa komitmen sama-sama satu kawasan untuk buat full organik bisa. Karena itu saya menyarankan satu Bapak Ibu, tidak usah mikir sertifikat organik. Karena impossible. Irigasinya kan dari tetangga. Nah, kecuali kayak yang tadi saya bilang di tengah gunung, di tengah hutan, sumber airnya langsung ke kita. Sumber air saya keren Bapak Ibu, satu sungai. Satu sungai memang. Ya sungai itu karena langsung dari puncak gunung. Dan kita di sana. Nah, di mana kita bisa membuat ini? Di tempat-tempat yang tersembunyi, di tempat-tempat yang terlindung. Karena itu saya minta tolong, kalau mau secara prinsip langsung full organik, gampang, buatlah sawah palsu. Pasti langsung organik, betul atau tidak kira-kira? Nah, itulah alasannya. Bisa diterima? Oke. Mari ya. Masalah tadi Bapak bilang hutan. Ya. Saya terpikir ada tanah yang berbatu. Betul. Dan tapi subur. Cuma ketinggiannya di 1000 mdpl. Iya. Kira-kira pohon atau sayur apa yang bisa Pak? Ini Pohon apa? pohon, semua pohon bisa. Berbatu Pak. Iya. Kayak kopi saya jadi kentek gitu Pak. Tidak masalah. Kan tetap buah kan? Ini sudah. Begini. Bapak Ibu, kalau tanah kita berbatu, saya kasih contoh deh, tidak usah jauh-jauh. Punya saya di Banyuwangi. Yang lahan kita di Banyuwangi itu tanahnya tidak ada. Isinya apa? Batu semuanya. Caranya bagaimana? Batu ketemu batu, tanah ketemu tanah. Tahu caranya? Seandainya saya punya batu begini, batu saya kumpulkan, nanti ada tanah sedikit kita isi. Saya isi tanah untuk tanah 1 hektar itu butuh 3 tahun Bapak Ibu. Dari mana tanahnya? Saya tunjukkan. Ini hutan. Saya punya prinsip tidak mau motong pohon Bapak Ibu. Jadi tempat wisata kami itu isinya hutan ya hutan. Pohon tidak saya potong sama sekali. Kolam renang itu bentuknya tidak lurus, ngikuti pohon yang ada. Bentuknya ya bulat-bulat begitu. Katanya orang, wah ini seninya tinggi, padahal cuma hindari pohon ya. Terus yang kedua, daun yang jatuh tidak boleh dibakar. Daun yang jatuh saya kumpulkan, batu ketemu batu saya kasih daun. 3 tahun jadinya pupuk. Akhirnya sekarang subur sekali, padahal tanahnya itu cuma tidak sampai 5 cm. Kemana akarnya mencari makanan? Ke tengah-tengah batu, ke akar celah-celah batu. Dan di celah-celah batu sumbernya mineral. Dan kelebihannya, karena ini mineral, tanaman yang dihasilkan mungkin kerdil, tapi rasanya beda. Air kelapa itu kayak Sprite Bapak Ibu. Tahu ya? Pernah minum nggak air kelapa yang rasa Sprite airnya? Itu hidup di mana? Di tanah kering dan berbatu-batu. Kopi pun pasti jaminan kualitas tinggi. Pak, jangan kecewa dengan tanamannya. Rasakan dulu, setelah tahu bedanya baru ngomongkan. Foto di situ, apalagi zaman sekarang zamannya sosial media Bapak Ibu. Upload di situ. Ini kopi mahal. Kenapa mahal? Hidupnya di atas batu. Saya kasih tunjuk. Saya pernah makan kacang selama hidup saya Bapak Ibu hanya sekali itu makan paling enak. Kalau Bapak Ibu di Kupang itu depan bandara Kupang ada satu pulau. Pulau apa namanya saya lupa terus namanya. Pulau Semau. Di Pulau Semau itu isinya cuma satu, karang dan karang. Karang dan karang Pak. Tanahnya ada sedikit sekali.
Di situ terkenal pulau mistis. Kalau beli sapi di sana cukup bawa tamparnya Bapak Ibu, nanti sapinya sampai di rumah kita sendiri. Katanya. Saya tidak pernah beli sapi. Tapi yang saya makan di sana kacangnya. Saya belajar di sana cara tanam kacang. Orang Semau, orang primitif. Ini tebing. Ini laut. Tanam kacangnya itu di batu karang ini. Modalnya cuma 1 genggam tanah. Yuk, yuk, yuk. Kacangnya ini keluar semua. Buahnya itu bukan di tanah loh ya. Buahnya keluar semua loh. Tergantung ya. Tergantung. Setelah saya tahu ini orang ini ternyata mengikuti teknologi pertanian tercanggih. Namanya aeroponik, tanam di udara. Itu butuh alat mahal. Sprayer itu semprot terus menerus ini. Setiap datu berapa detik lah, 10 detik semprot ces, 10 detik semprot ces. Dan ini hebat, yang nyemprot ini air laut. Uapnya. Hasilnya apa? Kacangnya sudah asin, gurih, karena disiram dengan air. Kacangnya kecil-kecil Bapak Ibu, tapi enaknya minta ampun. Gurih, enak. Ketika direbus, manis, asinnya mantap. Ini kurang atau lebih daerahnya? Kurang. Tapi hasilnya kacangnya bisa 50.000 tahun 2003 loh. Sekilo. Kenapa bisa mahal? Karena tidak ada tempat yang lain yang bisa seperti ini. Nah, kalau sekarang udah canggih, tolong adopsi ilmu ini. Berarti besok tinggal cari air laut semua pakai air. Sudah selesai ya? Mana lagi pertanyaan yang baru tadi? Sudah dikasih banyak lagi enggak tadi? Saya itu kalau pelatihan gini ini kayak ujian disertasi Bapak Ibu. Saya kuliahnya S1, tapi ujiannya ini tidak tahu tebakan kemana, tidak bisa ditebak ya. Semua Bapak Ibu tanyakan. Perbedaan pakan ayam pedaging dan ayam petelur. Ini perbedaan pakannya atau yang tadi? Atau perbedaan ayamnya? Pakannya. Ayam pedaging dan ayam petelur, bukan ayam kampung pedaging, petelur dengan ayam petelur itu Iya tadi. betul Pak tadi ya. Harusnya kalau saya tangkap begitu tadi ya. Iya betul. Jadi ayam ras dengan ayam kampung petelur. Apa bedanya kan gitu kan? Maksudnya ayam kampung itu Iya. kan tidak kita bikin pakannya ayam kampung. Iya. Adanya itu ayam pedaging sama ayam petelur. Nah, Oke. kalau ayam kampung itu masuknya kemana gitu? Baik. Ayam kampung itu ada 2. Betul ya? Ya. Kampung pembesaran sama kampung indukan. Kalau indukan Bapak Ibu kasih makan dengan ayam pedaging, saya jamin 100% enggak telur. Kenapa enggak telur? Terlalu gemuk. Banyak orang komplain ke saya, Pak, setelah ayam saya kasih lirutan, limbah rumah tangga, enggak ada yang telur. Terus coba Bu dipegang ayamnya, gemuk-gemuk. Ya, suruh diet ayamnya. Kalau ayam petelur Bapak Ibu, makanannya tadi ada 2 ya, yang utama. Yang pertama itu gabah, betul ya, tahu gabah ya? Sama jagung. Diapakan? Dicambahkan. Kenapa gabah dan jagung harus dikecambahkan? Proteinnya. Bukan proteinnya, hormon telurnya tinggi. Vitamin E-nya tinggi. Sehingga apa? Vitamin E itu berpengaruh terhadap produksi telur. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini tidak boleh terlalu banyak makanya, karena itu harus dikasih asola. Ini banding ini, 50 banding 50. Supaya apa? Ayamnya tetap ramping, sispek. Kalau ayamnya gemuk, macet. Paham maksud saya ya? Kalau orang Jawa bilang majer. Tahu istilah majer ya? Sapi, kambing, betina, ayam tidak boleh gemuk. Kalau gemuk tidak bisa produksi anak. Nah,
Kalau seandainya Bapak Ibu gunakan ayam petelur, dikasih makan itu apakah bisa? Bisa. Ada jeleknya? Ada. Jeleknya apa? Telurnya lebih kecil. Sekalian tadi yang tanya dengan albumin tadi ya saya dengar ya. Kalau untuk meningkatkan albumin itu dibuat di apanya sih? Albumin itu kan nutrisi hati. Dari bahan makanan, dari bahan yang kita berikan ke situ, apa yang menyebabkan albuminnya tinggi? Kuteja. Kuteja dari bagian apanya? Temulawak. Kalau mau ciptakan albumin tinggi sekali, gampang. Berarti apanya ditinggikan? Temulawak. Resikonya apa? Makannya banyak. Ayamnya makannya banyak. Tolong kalau makan banyak jangan dikasih karbohidrat. Kasihnya apa? Nah, kasih protein tinggi. Proteinnya dari apa? Dari asola boleh, dari jagung juga boleh. Nah, supaya apa? Kualitas telurnya semakin berkualitas. Albumin itu di mana sih Bapak Ibu? Di selaput tadi itu, albumin. Nah, terus kalau nyetak ayam petelur jadi albumin bisa. Saya kalau cuma mengandalkan ayam kampung Bapak Ibu, konsumen saya teriak. Bukan kecil Pak, jumlahnya kurang. Saya pakai ayam merah untuk cetak albumin. Jadi bahannya memang saya kasih nutrisi dari ikan gabus, tahu ikan gabus? Ikan gabus ditambah dengan kuteja, ditambah beberapa nutrisi yang saya buat dari asam amino, dari tahu jeroan ikan tuna. Tahu ikan tuna nggak? Cari jeroan ikan tuna, itu ngandung omega 3, omega 7 dan omega 9. Dulu Bapak Ibu orang bertahun-tahun percaya minyak ikan itu banyak mengandung omega, betul enggak? Minyak ikan apa namanya? Minyak ikan hiu kan? Betul kan? Ternyata setelah 10-20 tahun orang minum minyak ikan hiu, baru dibuktikan minyak ikan hiu tidak mengandung omega. Yang mengandung omega cuma ternyata ususnya, karena makanannya alga. Nah dari sanalah sekarang saya tanya, Bapak Ibu kita ini butuh asam amino. Asam amino itu dari alga-alganya. Dan kalau mau buat omega, telur ayam yang omega itu berarti butuh asam amino tinggi. Mau cari di mana asam amino yang dari laut? Namanya dipsi asam amino. Tidak ada. Yang ada adalah carilah ikan yang hidupnya di laut dalam yang bisa ditangkap, namanya ikan tuna. Kalau dapat jeroan ikan tuna, tolong dibuat nutrisinya untuk unggas sehingga telurnya bisa mengandung asam amino, omega. Terus yang kedua, tadi ada yang gunakan untuk membuat telur banyak, betul ya? Bukan telur banyak, telurnya berjumlah banyak. Kalau orang Jawa banyak itu angsa Bapak Ibu. Supaya telurnya banyak, nanti Bapak Ibu saya minta tolong gunakan yuyu, kepiting gitu ya. Sebab jangan kepiting, saya komplain banyak orang. Yuyu lah. Tahu yuyu enggak? Yang tukang rusak pematang sawah itu. Yuyu itu kenapa kita pilih Bapak Ibu? Karena telurnya dia sekali bertelur 2 juta. Tolong dihitung kalau nggak percaya. Telurnya yuyu itu jutaan Bapak Ibu. Terus yang kedua yang telurnya banyak kedua itu adalah kerapu. Itu 1 juta lebih sekali bertelur. Yang ketiga lele ratusan ribu. Yang keempat keomas, itu sekitar ratusan juga. Nah karena itu yang terbaik yuyu. Kalau yuyu Bapak Ibu campurkan di dalam makan seperti pertanyaan tadi, ada spesialnya juga. Kuningnya jadi apa? Orange, jadi merah. Merah itu karena di dalam makannya ada kepiting atau yuyu. Tidak usah kepiting utuhnya, kulitnya saja cukup. Caranya kulitnya ditumbuk, betul ya? Ayam itu butuh kalsium enggak? Supaya kalau tidak ada kalsium telurnya tipis. Kalau tipis mudah pecah.
Karena itu butuh kalsium. Kalsium terbaik kalau sudah kepengen tahu begini, berarti buatlah dari cangkangnya kepiting atau yuyu. Supaya apa? Telurnya tinggi, warnanya oranye. Sama semua pokoknya yang punya kulit kalau dibakar warnanya merah. Berarti harus kepiting atau bukan? Nah, udang juga bisa, lobster juga bisa. Tangan kita kan dipanas kali. Pak, apakah Iya, Wadi. Pak, kebutuhannya gimana ya Pak untuk yuyu sendiri? 1%. Pak, berarti tanpa disadari dengan dikasih makan yuyu atau kepiting itu telur yang terbentuk sudah mengandung omega. Bukan omega, Oh, hanya jadi warna. jingga. Oke. Bukan omega. Kalau mau kasih omega, kasih jeroan ikan tuna. Jadi tolong ya Bapak Ibu ya. Kalau buat jingga itu warna, tidak ada pengaruh dengan kandungan di dalam. Kalau mau buat omega itu kasih jus ikan tuna. Kemarin waktu buat makan dikasih jus ikan tuna. Ya itulah yang buat omega nya. Jus ikan. Tahu cara buatnya jus ikan? Berdua tuh bertanya. Pertanyaan Oh sudah ada ya. Oke. Enggak, Pak, izin Pak. bukan. Jus ikan tuna boleh diganti sama ikan tongkol? Nah, oh boleh ikan tongkol itu baby tuna. Iya boleh ya. Boleh. Nah itu kalau seandainya Bapak Ibu tidak bisa dapat ikan tuna yang mahal itu pakai ikan tongkol. Ikan tuna itu tongkol itu baby tuna. Sama-sama makannya alga merah, alga hijau. Jus ikan, oke. Sekarang saya ajari cara buat jus ikan. Bapak Ibu bisa nggak ke pasar cari isi perutnya ikan tongkol atau ikan tuna? Ini usus, ya. Ususnya ini Bapak Ibu blender dengan air. Perbandingan 1:1. Mentah. Termasuk hati Pak. Semua. Terus habis itu rebus dalam panci. blender. Ya. Tambahin air nggak? Rebus dalam panci sampai mendidih. Begitu mendidih Bapak Ibu akan muncul lapisan-lapisan di dalam panci. Kalau boleh setelah direbus ini pindah ke tempat plastik. Tahu ya gelas ukur yang plastik? Paham ya maksud saya ya? Gelas ukur yang plastik atau kaca. Dalam kondisi mendidih atau Dalam sudah- kondisi agak panas. Jangan mendidih sekali, plastiknya kasihan. Nanti akan muncul lapisan. Lapisan atas sendiri itu keluar apa kira-kira? Minyak. Di atas ini ada sampah sih, tapi tidak dihitung, betul ya? Sampah tinggal disendoi, dibuang. Terus di sini keluar namanya minyak ikan. Terus setelah minyak ikan ini Bapak Ibu ada cairan coklat. Inilah namanya jus ikan. Bawahnya cairan coklat ini ada air. Bawahnya air ada endapan. Ini adalah jadi bahan tepung ikan. Cara ngambilnya gimana? Disedot. Namanya disipon. Tahu sipon? Tahu. Sipon itu kasih air, kasih selang ini disedot keluar. Keluarnya diambil ini aja. yang coklatnya Pak. Yang coklatnya tadi, yang minyaknya campur minyak. Minyak itu untuk apa? Kalau Bapak Ibu buat pangan ikan, yang membuat menarik ikan itu minyak ikan. Kalau buat jus ikan, ini buat macam-macam, bisa untuk pakan ikan, pakan ayam, nutrisi dan sebagainya. Kalau yang airnya, ini jadikan ya air biasa, jadi bubuk boleh. Terus yang bawahnya, Bapak Ibu ambil terakhir, tinggal dikeringkan, jadilah tepung ikan. Itu begitu. Udah apa susah? Rumit. Nggak rumit. Begini. Soalnya kudu nyedot. Karena kan belum pernah. Loh, udah harus pakai sedot gini dulu. Ini sedotannya gini loh. Tahu maksud saya ya? Pompa yang dipegang gini nih loh. Iya.
Bisa dipahami tidak? Memang ini repot, tapi saya katakan jujur. Kalau Bapak Ibu kepengen maju, berarti siap repot. Kalau nggak mau siap repot, tidur saja. Oh, tidur aja lu repot. Tambah tua tidur, tambah sakit semua kok. Oke, bisa dipahami ya, Mbak Jessica ya. Apa? Lama, ya pendidik ya secukupnya. Ini buatnya cuma tidak sampai setengah jam. Jangan 1 ton loh ya, 1 kilo maksudnya. Kalau 1 ton rebusnya aja sudah 4 jam. Pak, Ya. sebelum masuk ke bagian lain, yang tadi pertanyaan kelompok B nomor 1 itu pembuatan pakan ayam. Waktu itu saya pernah mendengarkan videonya Pak Bayu tentang pembuatan pakan yang fermentasi. Karena saya tidak mengetahui cara mendapatkan booster fish, saya itu mencoba memakai salah satu produk probiotik atau sebut saya mereknya ya Pak, Iya. gitu. Dan ternyata berhasil Pak gitu. Ayam juga mau makan, cuman karena si ayam itu dia milihin Pak, karena Iya. dia nggak bergabung antara azola dan dedak dan jagungnya gitu Pak. Betul. Jadi dipilihin Pak gitu. Pertama kan dipilih dulu. Oh. Setelah terbiasa dia akan makan semuanya. Begini Bapak Ibu, kita buat booster feed itu sebenarnya untuk membuat murah sih. Booster feed itu digunakan kan sekitar maksimal 5 mili untuk 20 kilo. Jadi harapan saya ya semurah mungkin, tapi kendalanya kan satu, ongkos kirim. Cuma itu aja. Booster feed itu Bapak Ibu dari jamur kombucha kita olah dengan salam manis, kayu manis, daun salam, kulit putih, jahe merah, gula muda. Besok akan praktek. Nah setelah praktek, ampasnya Bapak Ibu besok kan sering buat jamu nih, sering buat jus nih, tolong jangan dibuang, dijadikan obatnya ayam. Prinsip saya sepele. Saya kasih contoh, cara buat obat yang paling mujarab. Seandainya Bapak Ibu sakit hati, bukan kecewa nih ya, sakit liver. Sakit liver itu obatnya kan hati, betul kan? Untuk membuat hati yang jadi obat Bapak Ibu, caranya satu, kita harus cari bebek atau ayam atau ternak yang kita sakiti hatinya. Cara mengetahuinya gimana? Disakiti hatinya itu begini. Ini bebek Bapak Ibu buat kandang tidak bisa bergerak. Terus makannya disuapi, spek, diinjeksi. Injeksinya dengan apa? Dengan bahan jamu. Bahan jamu yang untuk hati Bapak Ibu sudah minum rebusan sampai itu madaran belum? Daun apa? Daun sukun. Apa aja? Teh madaran itu. Kulit putih, temulawak, daun sukun dan gula aren. Ampasnya Bapak Ibu minum jamu. Ampasnya tadi campur di pakannya, di blender sama-sama. Makannya ayam cuma dikasih makan itu, tapi tetap dikasih makanan tadi ya, dedak dengan asola gitu ya, ditambah dengan jamu, dibuat gitu. Dan ini tidak boleh bergerak. Jadi dia cuma tugasnya duduk berdiri, duduk berdiri, duduk berdiri. Sakit hati tidak dia? Sakit hati. Yang lain bisa lari-lari, dia cuma begini saja. Cepat gemuk enggak kira-kira? Gemuk sekali. Yang paling gemuk itu hatinya. Hatinya bisa sebesar ini. Karena dia kecewa terus. Nah, ketika hatinya besar, Bapak Ibu, inilah yang Bapak Ibu konsumsi untuk orang-orang yang sakit hati. Liver, seandainya sudah sampai ke serosis, seandainya sudah fatty livernya sudah parah, makanlah hati ternak yang sakit hati. Itu bebeknya dikit berapa hari? Gimana? Bebeknya itu dikit berapa hari? Disiksa berapa hari? Ya 3 minggu lah. Dan percayalah Bapak Ibu, ke depan ini yang paling laris. Jadi besok kalau Bapak Ibu sudah pintar buat jamu dan semuanya, buat obatnya dari ayam, dari ternak yang tersakiti. Cara masaknya Gimana? gimana? Diapain hatinya? Artinya dimasak. Boleh. Paling aman di steam. Oh, di sini. Keluar minyaknya enggak? Iya, keluar. Lah itulah obatnya. Oh,
dimakan biasa. Bumbunya paling enak. Ini saya kasih. Ini kalau seandainya besok yang pelatihan herbal yang pasti buat resep ini. Makanan untuk stamina Bapak Ibu, untuk pemulih stamina. Jadi di steam. Ayam cuma modelnya begini. Ini kenapa saya ngomong makanan? Ini air toh, model steam biasa toh. Ini di sini kasih ayam utuh. Bumbunya cuma 2, jahe merah sama bawang putih. Sudah masukkan, tutup. Nah, keluar airnya enggak kira-kira ini? Keluar airnya. Airnya diminum, dagingnya dimakan. Ini adalah mengeluarkan energi. Jadi kalau saya Bapak Ibu, saya kadang-kadang kan ya sehari full ngajar gitu ya. Kalau secara normal ya capek. Tapi kalau saya makan gitu, saya biasanya khusus. Jangan dikasih garam. Memang nggak enak rasanya. Tapi untuk stamina terjaga. Jadi Bapak Ibu kalau capek, kalau sudah mau sakit, nggak fit, masak lagi. Sudah makan nasi goreng belum? Enak banget Pak. Enak ya. Setelah makan jadi anget enggak badannya? Ya. Tapi saya bikin ngantuk biasanya. Ya, Bener ya? Karena setelah kita fresh itu bawaannya. Kependak tadi. Nah, besok tanya ke bagian admin dapur ya, bumbunya apa? Tolong dibuat seminggu sekali lah. Kalau sambil buat itu kan ingat saya itu. Pak, Iya. itu bisa untuk Apa? Sorry. Nanti ayamnya Ayam bebas Bapak, ayam kampung. Pak bisa untuk diet berarti Pak. Bisa? Bisa? pasti rasanya Rasanya itu ya kalau ayam gini saudara. Kalau ayamnya sudah ayam organik Bapak Ibu. Oh iya, Bapak Ibu belum ini ya, dari testimoni ini tidak ada yang kata 1 minggu. Kalau angkatan herbal Bapak Ibu, mereka kan mulai motong ayamnya. Mulai motong ayamnya, ukur khususnya, lihat kandungan dalamnya, lihat kesehatan dalamnya. Karena ayamnya kan dikasih makan jamur terus. Garansi kita, kalau ayamnya Bapak Ibu ikut SOP saja, makan liruta, limbah rumah tangga, makan ya dikasih konservit ya, terus makan kuteh, minumnya kuteja, ayam itu Bapak Ibu rasanya gurih sebelum dibumbui. Tahu artinya gurih sebelum dibumbui? Jadi setelah dipotong, dicuci, digoreng, itu sudah manis, asin, gurih. Jadi kalau ini pakai ayam yang produksi kita sendiri Bapak Ibu, ini sudah asin, gurih, dan enak. Nggak usah pakai bumbu apa-apa. Kenapa kita harus buat ayam, ikan model seperti itu? Sudah makan nila belum? Dagingnya beda enggak? Lembut enggak? Lembut. Manis enggak? Iya sudah. Kan enggak dikasih gula ya? Ya, tulangnya tetap aja. Kalau mau lemah, lembut di presto. tadi ayamnya di steam utuh gitu. Utuh aja. Tapi ya jeroannya dikeluarkan. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu. Seperti ingkung gitu Mas. Iya betul. Besok-besok ketika Bapak Ibu promosi ke orang, apa sih bedanya ayam kita dengan ayam tetangga, dengan ayam pasar? Yang pertama, digoreng tanpa bumbu sudah enak, tanpa dikasih bumbu. Kenapa kok begitu? Kalau ayam ternak dibumbui waktu hidup, rasanya sudah pasti enak. Karena itu tolong, yang sudah punya ayam pelihara sudah 2 bulan lebih, tolong dipotong 1 biar tahu rasanya. Benar ya? Oke, mari Pak. Kuteja tadi kalau untuk manusia gimana? Kalau kuteja untuk manusia boleh-boleh saja, asalkan buat yang benar Pak ya. Nyuci yang bersih, air kelapanya kalau boleh air kelapa yang tidak bau, yang baru, begitu ya. Mudah Pak. Kalau boleh yang mudah. Wadahnya juga kacang mungkin. Kalau tempatnya yang steril lah. Mari. Saya biasa buat kuteja itu tapi taruh di kulkas Pak.
Jadi biar nggak gampang, dia nggak asem. Bentar, kok biar nggak asam ini hebat ya? Takut basi, Oh, banyak gitu. kelapanya Pak. Baik, Jadi itu gimana ya? gini. Lebih baik di fermentasi atau ditaruh? Baik, sebentar saya tanyakan. Bapak Ibu tahu nggak yang dimaksud dengan fermentasi itu apa? Nah, fermentasi itu tujuannya apa? Pengawetan. Fermentasi itu, ilmu fermentasi itu cuma ada dari Tiongkok ke timur. Kalau di luar negeri baru muncul fermentasi terakhir waktu buat keju. Tapi di timur ini makanan difermentasi. Fermentasi terbagus, terbanyak modelnya itu dari Korea. Kimchi. Tahu kimchi? Tahu. Apa yang diawetkan? Sawi putih, Sawi putih. Sawi putih dikasih apa? sate. Kasih garam sama cabai. Betul enggak? Terus diapakan? Dilupakan. Iya. Ditaruh aja kan? Dilupakan. Disimpan dalam kulkas boleh. Bukan di dalam kulkas, di suhu-suhu di bawah 25 derajat. Fermentasi itu muncul Bapak Ibu kalau di Indonesia di mana? Tape. Apalagi kira-kira? Tempe. Apalagi kira-kira? Gimana Pak? Minuman? Yogurt. Oke, yogurt dari luar Pak. Dari susu itu semua luar. Ancip. Arak. Ciuba. Ada yang paling hebat dari Indonesia. Orang Jawa pernah dengar nama Kidang Kencono? Tahu nggak Kidang Kencono? Kidang Kencono itu begini Bapak Ibu. Seekor kidang yang punya anak keguguran dan anaknya tidak sampai nyentuh tanah, harus diambil, dimasukkan di ciu, diarak, dan itu menjadi obat segala macam penyakit. Nah, itu obat segala macam penyakit. Tahu kalau zaman modern namanya apa? Stem cell. Oh, dikasih cepet nggak bisa. Sebentar. Ini sudah mengarah yang benar. Bapak Ibu, kalau sudah tahu konsep fermentasi, ya, minta maaf. Kidang Kencono itu kan cerita, tidak mungkin. Betul atau tidak kalau saya katakan tidak mungkin? Kidang keguguran diambil sebelum jatuh ke kegugurannya aja di mana nggak tahu. Kidangnya aja nggak ketemu. Betul atau tidak? Berarti cerita itu sebenarnya salah. Yang betul itu begini, kidang dipanah, betul ya? Diburu, di dalamnya ada anaknya. Anaknya diapakan? Dimasukkan ke dalam ciu. Namanya janin yang dimasukkan ke dalam ciu. Untuk apa? Diawetkan dan difermentasi. Sehingga apa? Tidak terjadi pembusukan. Kata-kata tidak boleh jatuh ke tanah. Kalau dia jatuh ke tanah namanya kontaminasi, pasti busuk. Nah sekarang dibalik. Kalau Bapak Ibu punya ayam yang telurnya tidak menetas, ada enggak? Ada. Kambing belum waktunya keluar dulu, mati kan? Sebelum jatuh ke tanah. Nggak mungkin jatuh ke tanah, tenang saja, karena kandangnya di panggung. Sapi yang keguguran ada atau tidak? Supaya tidak sakit hati, kita akan kecewa, nunggu setahun mau beranak mati, betul kan? Nah itulah yang harus kita awetkan dengan fermentasi. Fermentasinya pakai apa? Ya jangan pakai ciu. Fermentasinya pakai air kelapa. Supaya air kelapa, kenapa air kelapa? Harus ada cadangan di rumah kita. Air kelapa itu Bapak Ibu kalau dibiarkan jadi apa? Cuka. Cuka itu untuk apa? Pengawetan. Nah kalau dimasukkan ke dalam cuka, janin tadi, boleh saya katakan janin ya,
bukan janin manusia loh ya, ini janinnya binatang. Maka inilah terjadi proses yang disebut dengan stem cell. Dan ini obat segala penyakit. Anaknya kambing untuk mengobati kambing, anaknya sapi untuk mengobati sapi, anaknya ayam untuk mengobati ayam. Cangkangnya dibuka nggak? Cangkangnya ditumbuk bersamaan. Sehingga apa? Karena ini levelnya stem cell yang mengobati semua ternak, sakitnya apapun pasti sembuh. Kalau begini ceritanya, mahal mana sapinya sama yang mati? Mahal yang mati. Jangan berharap. Proses fermentasinya 14 hari, Pak. Apa? Proses fermentasinya 14 hari. Enggak, minimal 14 hari boleh, tapi lebih lama lebih bagus. Terus aplikasinya, Pak? Aplikasinya kalau ayam 1 tetes itu 1 liter. Kalau sapi 1 sendok untuk 1 ekor sapi. Seandainya Bapak Ibu ini dosisnya kan 20 dibanding air kelapa 80, betul ya? Kalau seandainya beratnya anak-anak kambing itu kan sekitar 2 kilo yang keguguran, betul kan? Berarti air kelapanya berapa liter? 8 liter. Jadinya berapa liter? 10 liter. 10 liter kalau diaplikasikan 1 kalau sapi 1 mili per ekor, bukan 1 sendok, 1 mili Pak. Kalau sapi 1 sendok, 1 mili. Seandainya ini harganya dijual dengan harga 100.000 per liter, ini murah Mas. Berapa juta nilainya? 1 juta. Nah, lebih mahal yang mati daripada cepenya. Itu nggak perlu pakai gula aren lagi. Tidak perlu. Nah itu tadi tanya, kalau dimasukkan kulkas, apakah terjadi fermentasi? Tidak. Kalau tidak terjadi fermentasi, berarti terjadi pembusukan. Kalau terjadi pembusukan, jadi racun. Tadi Bapak Ibu buat kuteja dipisah atau gabung jadi satu? Dipisah. Dipisah. Apa yang terjadi setelah terjadi kira? Sekarang tadi kan buat sore ini, siang tadi. Sekarang apa yang terjadi kira-kira dengan botolnya? Melembung kan? Kenapa kok melembung? Terjadi proses Fermentasi. Kalau seandainya air kelapa saja, melembung enggak? Gara-gara dicampur terjadi proses. Nah, yang kita lakukan tinggal buka tutup sampai terjadi dorman. Pak, boleh diulang tadi Pak, yang 20 itu apa Pak? 20 itu bahan aktif kita. Yang 80 air kelapa.